Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Fajri Yahya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas hakikat dari implementasi kurikulum. Nah, pada pembahasan kali ini ada beberapa isi. Yang pertama yaitu pengertian apa itu implementasi kurikulum. Yang kedua, ada tujuan dari implementasi kurikulum. Yang ketiga, manfaat dari implementasi kurikulum. Yang keempat, ada peran dan fungsi implementasi kurikulum. Yang kelima, ada tahapan-tahapan implementasi kurikulum. Yang ketujuh, ada implementasi kurikulum, sebuah proses pengembangan kurikulum. Yang terakhir, faktor apa saja yang berpengaruh terhadap implementasi kurikulum. Oke, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian implementasi kurikulum. Implementasi adalah pelaksanaan di mana Brown dan Wildowski dalam Usman mengemukakan makna implementasi sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Senada dengan pernyataan atas Setiawan menyatakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan, proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya, serta memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif. Nah, dari kesimpulan di atas, pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa implementasi merupakan suatu pelaksanaan atau tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap benar. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi atau tindakan, mekanisme, atau sistem. Kata mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, akan tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri, akan tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yang dalam hal ini adalah kurikulum. Yang tadi kita bahas adalah pengertian dari implementasi. Nah, sekarang istilah dari kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Latin, yakni curriculae, yang artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari, mulai dari start sampai garis finish. Hal ini dapat dimaknai bahwa kurikulum adalah jarak waktu pendidikan yang harus dilalui oleh peserta didik, yang bertujuan untuk memperoleh pengakuan yang biasanya dalam bentuk ijazah atau sertifikat. Dengan cara lain, bahwa kurikulum dianggap sebagai jembatan penopang yang sangat penting untuk mencapai titik akhir dari suatu perjalanan dan ditandai oleh perolehan suatu ijazah tertentu, kata Hamalik tahun 2013. Kemudian, pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pembelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Nah, kurikulum ialah seperangkat interaksi yang bertujuan secara langsung maupun tidak langsung dirancang untuk memfasilitasi siswa belajar agar lebih bermakna, kata Miller dan Seller tahun 1985. Kurikulum juga dapat diumpamakan sebagai organisme yang hidup yang mempunyai bagian-bagian tertentu. Bagian tersebut dinamakan sebuah komponen kurikulum yang terdiri dari 4 komponen. Nah, jadi kurikulum itu terdiri atas 4 komponen. Yang pertama, komponen pertama yaitu tujuan, yang kedua isi dari kurikulum itu atau materi, yang ketiga ada proses atau saat penyampaiannya, yang keempat ada media yang digunakan untuk penyampaian materi. Kata Sukmadinata tahun 2002. Pada materi selanjutnya, kita akan membahas dari tujuan implementasi kurikulum. Pertama ada tujuan pendidikan nasional atau TPN. Nah, TPN ini adalah secara umum yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal maupun non-formal. Tujuan pendidikan pada umumnya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan hidup dan filosofis suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang. TPN merupakan sumber dan pedoman
dalam usaha penyelenggaraan pendidikan secara jelas. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 yang merumuskan bahwa pendidikan nasional bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan seperti dalam rumusan di atas merupakan tujuan yang sangat ideal yang sulit untuk direalisasikan dan diukur keberhasilannya. Nah, yang kedua ada tujuan institusional atau TI. Tujuan institusional ini adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan dimanapun itu. Dengan kata lain, tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Nah, yang ketiga ada tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler ini adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Nah, yang keempat ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini atau instruksional eh, merupakan tujuan yang khusus. Tujuan pembelajaran adalah kemampuan atau keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses belajar, merupakan syarat mutlak bagi guru. Nah, pada tujuan pembelajaran yang keempat ini atau TP, ini adalah tujuan pembelajaran khusus yang harus dimiliki oleh peserta didik yang merupakan syarat mutlak bagi seorang guru. Pada materi ketiga, kali ini kita akan membahas manfaat dari implementasi kurikulum. Manfaat pertama yaitu ada meningkatkan kualitas pendidikan. Implementasi kurikulum yang baik dapat memastikan bahwa semua siswa menerima pendidikan yang berkualitas, konsisten, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi mereka. Nah, yang kedua, ada menciptakan standar pendidikan yang jelas. Kurikulum yang terstruktur membantu menciptakan standar pendidikan yang jelas dan konsisten di seluruh sekolah, sehingga mempermudah proses evaluasi dan penilaian. Yang ketiga ada memfasilitasi pembelajaran yang terfokus. Kurikulum yang terencana dengan baik membantu guru dalam merencanakan dan mengarahkan proses pembelajaran sehingga lebih terfokus pada tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Yang keempat ada meningkatkan keterampilan dan pengetahuan siswa. Implementasi kurikulum yang efektif dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan siswa melalui pendekatan pembelajaran yang holistik dan terintegrasi. Yang kelima ada mendorong inovasi dalam pembelajaran. Kurikulum yang dirancang untuk mendorong kreativitas dan inovasi dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah dengan cara yang kreatif. Yang keenam ada mengakomodasi beragam gaya belajar. Kurikulum yang fleksibel dan inklusif dapat mengakomodasi beragam gaya belajar siswa, sehingga semua siswa dapat belajar dengan cara yang paling efektif menurut mereka. Yang ketujuh ada membangun karakter dan etika. Kurikulum yang mencakup pendidikan karakter dapat membantu siswa mengembangkan nilai-nilai moral dan etika mereka, serta membentuk kepribadian insan yang lebih baik. Pada materi selanjutnya, kita akan membahas peran dan fungsi implementasi kurikulum. Secara garis besar, peran dan fungsi implementasi kurikulum itu ada 3 menurut Asep Heri tahun 2010. Yang pertama ada peranan konservatif sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya yang ada di masa lalu yang masih relevan dengan masa-masa kini kepada generasi muda. Pada hakikatnya, menempatkan kurikulum yang berorientasi ke masa lampau dan bersifat mendasar, disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya proses sosial. Nah, yang kedua adalah peranan kritis dan evaluatif. Kurikulum turut berperan aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan menekankan pada unsur berpikir kritis
nilai-nilai sosial yang tidak sesuai dengan keadaan masa mendatang dihilangkan dan diadakan modifikasi atau perbaikan, sehingga kurikulum perlu mengadakan pilihan tepat atas dasar kriteria tertentu. Nah, yang ketiga ada peranan kreatif. Menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan di masa sekarang dan mendatang. Mengandung hal-hal yang dapat membantu siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara berpikir yang baru yang dibutuhkan dalam kehidupan selanjutnya. Pada materi selanjutnya ada tahap dari implementasi kurikulum. Pak, secara garis besar, tahap-tahap implementasi kurikulum ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Menetapkan tujuan tertulis dalam visi dan misi suatu pendidikan. Usaha ini digunakan menetapkan strategi, kebijakan, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini sebagai usaha untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dengan berbagai teknik atau alat yang digunakan, yaitu pencapaian. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dengan berbagai kegiatan secara optimal sesuai peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Nah, yang ketiga ini ada tahap evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses penilaian suatu berdasarkan kriteria tertentu yang akan menghasilkan kumpulan data atau informasi yang akan dibutuhkan. Dengan hasil dan informasi yang diperoleh, maka akan memudahkan dalam menentukan nilai yang selanjutnya dapat dijadikan acuan penentu kebijakan pendidikan pada umumnya. Pada materi selanjutnya ada implementasi kurikulum, sebuah proses pengembangan kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan langkah penting dalam proses pengembangan kurikulum. Proses ini melibatkan berbagai tahap yang dirancang untuk memastikan bahwa kurikulum yang telah dirancang dapat ditetapkan dengan efektif dan efisien di sekolah-sekolah. Berikut adalah tahap-tahap dalam proses pengembangan dan implementasi kurikulum. Nah, pada tahap pertama ada analisis kebutuhan. Pada analisis kebutuhan ini, terdapat 2 poin. Nah, poin pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan, standar pendidikan, tujuan pembelajaran, dan konteks sosial budaya untuk mengidentifikasi apa yang perlu diajarkan. Nah, pada poin kedua yang pertama, mengumpulkan data melalui survei, wawancara, dan observasi untuk memahami kebutuhan pendidikan. Kemudian tahapan yang kedua ada perencanaan kurikulum. Nah, dalam perencanaan kurikulum ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan, seperti penetapan tujuan, menentukan tujuan pendidikan yang spesifik dan terukur berdasarkan hasil analisis kebutuhan, terus pemilihan materi, terus seperti pengembangan strategi pembelajaran, terus penyusun dokumen kurikulum. Pada materi yang terakhir kita akan membahas apa saja faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kurikulum. Nah, yang pertama ada faktor perencanaan. Implementasi kurikulum harus direncanakan dan dipersiapkan agar berhasil dengan baik. Perencanaan implementasi penting sebagai kerangka acuan sehingga terjadi efisiensi dalam pendayagunaan semua sumber daya. Kurikulum juga membutuhkan perencanaan yang baik dan jelas mengenai bagaimana organisasi dan mekanisme implementasi, tahap-tahapan implementasi, kegiatan apa saja yang harus dilakukan dalam setiap tahapan itu. Yang kedua ada faktor substansi atau faktor isi kurikulum. Faktor isi kurikulum merupakan faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kurikulum itu sendiri. Faktor tersebut dapat mencakup karakteristik kurikulum seperti apakah memiliki kejelasan, baik tujuan, pendekatan, ataupun tata kelolanya. Yang ketiga ada faktor pendidik atau peran guru, menjadikan kurikulum sebagai suatu yang aktual dalam kegiatan pembelajaran. Althircer menyebutkan 3 faktor penting bagi guru sebagai faktor-faktor yang membatasi implementasi kurikulum. Ketiga faktor yang dikemukakan itu tersebut menunjukkan bahwa kompetensi, baik kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian maupun kompetensi sosial. Nah, yang keempat ada faktor iklim dan budaya di sekolah. Setiap kurikulum baru memuat banyak hal yang baru. Inovasi-inovasi baru dapat mencakup tema-tema yang diusung, tata kelola pendekatan dalam proses pembelajaran, muatan dan isi kurikulum, dan atau sistem penilaian. Inovasi dan hal-hal baru tersebut membutuhkan perubahan dalam pola berpikir, sikap, dan juga iklim serta budaya sekolah. Nah, yang kelima ada faktor sarana dan prasarana.
terdapat sarana dan prasarana utama yang sangat diperlukan dalam implementasi kurikulum baru yang terdiri atas yang pertama ada buku pelajaran, yang kedua laboratorium peralatan dan bahan yang harus tersedia dalam rasio yang mencukupi untuk memenuhi standar mutu minimal laboratorium. Yang ketiga ada ketersediaan berbagai media pembelajaran, baik jenis, bentuk maupun model. Yang keenam ada faktor peran kepala sekolah. Faktor peran kepala sekolah ini menjadi faktor yang terakhir berpengaruh terhadap implementasi kurikulum. Seperti fungsi manajerial kepala sekolah mencakup fungsi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, serta fungsi pengembangan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau tutur kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.